Selamat pagi, mohon izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Tentus Putar, NRP 562042137175, Prodi Teknologi Aquakultur, semester 5, kelas A, Taruna Politeknik Alif Perikanan. Di sini saya akan membahas tentang tugas dari tim pengajar CBIB. Ada dua bagian. Yang pertama, pengelolaan budidaya ikan untuk menunjang kesehatan ikan. Yang kedua, persyaratan penggunaan obat ikan yang bertanggung jawab, khususnya antibiotik, yang anti, obat, dan residu. Bagian pertama, saya akan membahas pengelolaan budidaya ikan untuk menunjang kesehatan ikan. Adapun pendekatan manajemen budaya atau suggested aquaculture management approach. Pertama, penerapan JBIB, implementation of GAPS, kedua, ketelusuran, development of Python OPS, tiga, penerapan cara pengelolaan yang baik, application of HCCGP, basic principle asterisk, keempat, peningkatan kemampuan SDM, employee training programs. Yang kelima, penerapan biosecurity, medical screening, evaluation of new employees. CBIB, BMPS, GAP adalah suatu manajemen untuk meminimkan risiko kegagalan pada usaha budidaya ikan atau udang dengan tujuan sebagai berikut. Pertama, meningkatkan kualitas aman pangan, food safety. Kedua, meningkatkan produksi dan produktivitas atau profitable. Yang ketiga, ramah lingkungan, environment friendly, dan berkelanjutan sustainable. Persyaratan kesehatan dan kesejahteraan ikan. Ikan sehat selama dipelihara ada tiga bagian. Yang pertama, pengelolaan air, pengelolaan pakan, yang terakhir, penggunaan obat yang bertanggung jawab. Kesejahteraan ikan saat panen. Ikan mati proses cepat, ikan hidup tidak stres. Yang terakhir, pencegahan penyebaran penyakit. Fasilitas biosecurity, pembatasan akses personil, dan yang terakhir ada pengendalian pakan, benih, dan obat. Bagaimana menjaga ikan tetap sehat dan sejahtera? Pertama, ada pasca praproduksi, perencanaan budidaya, pemilihan sarana produksi, desain tambak, penerapan biosecurity, benih, pakan, obat sesuai dengan aturan. Proses produksi, SPO yang baik, pemantauan pelaksanaan SPO, tindakan perbaikan, manajemen air, manajemen pakan, serta manajemen kesehatan ikan. Proses pasca produksi, penanganan ikan hidup, panen ikan cepat dan bersih. Aspek kesehatan ikan dalam tahap praproduksi. Persyaratan desain memenuhi kebutuhan ikan. Ada tiga, yaitu daya lingkungan, biosecurity, pencegahan pencemaran. Persyaratan konstruksi gudang dan lain-lain menjaga mutu sarana produksi. Aspek kesehatan ikan dalam tahap praproduksi. Persyaratan pemilihan benih ikan. Yang pertama, bermutu, hatchery ber-CBIB, sehat, uji penyakit penting. Persyaratan pakan ikan bermutu, pakan ikan terdaftar di KKP, baik tidak kadaluarsa, serta yang terakhir ada pengangkutan dan penyimpanan sesuai dengan aturan. Aspek kesehatan ikan dalam tahap praproduksi. Persyaratan pengelolaan air. Air masuk apabila ada cemaran perlu treatment semi-intensif, intensif, superintensif, perlu pemantauan rutin. Perbaikan kualitas air sesuai dengan kebutuhan. Aspek kesehatan ikan dalam tahap pasca produksi. Persyaratan penanganan cepat dan bersih. Penanganan cepat, cukup, sudendit. Sudendit merupakan kondisi di mana ikan yang awalnya baik-baik saja, tapi tiba-tiba ikan tersebut mati dalam sekejap. Itu semua diakibatkan karena amonia yang pH air menjadi basah, dan perlu diketahui bahwa ketika air pH menjadi basah, beberapa jernih serta bening air tidak akan berpengaruh. Berikut adalah gambar tentang bagaimana ikan sehat bila kualitas air tetap terjaga. Bagian 2, di sini saya akan membahas tentang persyaratan penggunaan obat ikan yang bertanggung jawab khususnya antibiotik, masa anti obat, dan residu.
Aturan obat dalam CBIB. Terdaftar dalam KKP. Bisa diperiksa melalui halaman KKP agar mengetahui apakah obat itu sudah standar untuk digunakan oleh pasaran. Yang kedua, penggunaan mengikuti anjuran pada label tertera, dosis, frekuensi pemberian, dan lain-lain. Antibiotika diawasi oleh DRH, hanya untuk pengobatan. Penggunaan dicatat. Merek obat, alasan penggunaan, tanggal dosis, frekuensi, dan hasil pengobatan. Resiko obat. Penggunaan tidak tepat, residu, resistensi, penyimpanan tidak baik, disimpan dengan rapat, sesuai petunjuk penyimpanan pada label. Persyaratan kesehatan diterangkan. Ikan sehat selama dipelihara. Ada 3 bagian: pengelolaan air, pengelolaan pakan, penggunaan obat yang bertanggung jawab. Kesejahteraan ikan saat panen. Ikan mati, proses cepat. Ikan hidup, tidak stres. Pencegahan penyebaran penyakit, fasilitas biosecurity, pembatasan akses personil, pengendalian pakan, benih, dan obat. Memilih dan menggunakan obat ikan dalam CBIB. Merek obat ikannya apakah terdaftar di KKPLI nomor berapa? Apakah ada kandungan bahan aktif yang terlarang dalam obat tersebut? Mengikuti aturan pakai baik dosis, frekuensi, dan cara aplikasi, catat penggunaannya. Bacalah petunjuk penyimpanan pada suhu kamar ataupun dalam pendingin rumah. Semangat. Berikut adalah gambar obat CBIB atau obat ikan yang akan dipakai. Berikut ini juga penggunaan bertanggung jawab versus resistensi antibiotik. Masa anti obat. Antibiotika yang diberikan ke ikan menimbulkan residu sebelum lewat masa anti obat. Residu antibiotika masih di atas tingkat bahaya. Yang ketiga, panen ikan boleh dilakukan setelah masa anti obat ikan lewat. Contoh, MHO 45, hari panen bisa dilakukan pada hari ke-46. Berikut adalah gambar tentang masa anti obat antibiotika. Memilih dan menggunakan antibiotika dalam CBIB. Tahap pertama, rekomendasi DRH atau wali penyakit. Tahap kedua, ikuti petunjuk penggunaan atau dosis, frekuensi, dan cara aplikasi. Yang ketiga, cara penggunaan, data penggunaan, resep, tanggal pemberian dosis, cara alasan, dan hasil. Yang keempat, laporkan hasil ke DRH atau posyandu. Dan tahap yang terakhir adalah simpan sesuai petunjuk penyimpanan suhu kamar di dalam pendingin. Berikut adalah gambar tersebut. Aturan pestisida. Aturan penggunaan pestisida ada 5 bagian. Yang pertama, pembeli ikan tidak suka pestisida. Yang kedua, terdaftar di kementerian. Yang ketiga, terdaftar di Kementan. Yang ketiga, peruntukan perikanan, apa penggunaan, ikuti anjuran label, dosis, frekuensi pemberian, dan lain-lain. Penggunaan dicatat, merek pestisida, alasan penggunaan, dosis, tanggal penggunaan. Resiko pestisida, bahan aktif dilarang, residu di tanah dan belikan. Aturan penyimpanan pestisida sama dengan obat. Yang pertama, disimpan dengan rapat, aman dan terpisah dari pakan, pupuk, dan sarana produksi lantai, serta peralatan. Terakhir ada sesuai petunjuk penyimpanan pada label. Berikut adalah daftar obat ikan berdasarkan klasifikasi yang berbahaya dan tidak boleh digunakan oleh para pembudidaya yang sedang melakukan budidaya dan tidak terdaftar di dalam KKP. Ini adalah obat keras yang dilarang. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih.